Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu nabi yang sangat dihormati, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dikenal sebagai seorang nabi yang sangat bijaksana dan memiliki banyak keistimewaan. Mari kita simak bersama perjalanan hidupnya dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Tidak banyak keterangan yang didapat tentang kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran, maupun dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sejarah nabi-nabi. Di dalam Al-Quran, hanya terdapat 2 ayat tentang Nabi Idris, yaitu dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Allah telah memuji Idris alaihissalam dan menyebutnya sebagai nabi dan orang yang sangat menyukai kebenaran. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anush bin Syit bin Adam alaihissalam. Beliau, Nabi Idris alaihissalam, adalah anak Adam yang pertama kali diberi risalah kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Syit alaihissalam. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Beliau sempat hidup bersama ayahnya, Adam, selama 380 tahun. Sebagian orang mengatakan bahwa Idris adalah nabi yang dimaksud di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami saat Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil. Ketika itu, beliau menjawab, "Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya." Hadis riwayat Ahmad. Banyak di antara ulama ahli tafsir dan ahli hukum yang menganggap bahwa Idris adalah orang pertama yang membicarakan tentang tafsir dan hukum. Kaumnya memberi gelar kepada beliau dengan gelar Harmas al-Haramisah, singa dari segala singa. Akan tetapi, kaumnya juga mendustakan beliau dalam berbagai hal, sebagaimana pula mereka telah mendustakan para nabi, ulama, ahli ilmu, dan para wali. Ketinggian martabat Nabi Idris ini telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, tentang hadis Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat. Sementara itu, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus, dari Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim, dari Al-Amasi, dari Syamiri bin Atiyah, dari Hilal bin Yusuf. Ia berkata, "Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab yang saat itu aku bersama mereka." Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, "Apa makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Idris? Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Ka'ab menjawab, "Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, 'Sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak-anak keturunan Adam, mungkin yang sezaman dengannya, dan aku menyukai untuk menambah amalan itu.'" Selanjutnya, seorang temannya dari kalangan malaikat menemui beliau, Nabi Idris, seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini." Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu, malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Selanjutnya, malaikat naik bersama beliau ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Selanjutnya, malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, "Manakah Idris?" Malaikat itu menjawab, "Ada di belakang punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh sangat menakjubkan. Aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya. Lalu difirmankan kepadaku, 'Cabutlah nyawa Idris di langit keempat.' Aku menjawab, 'Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi?' Setelah itu, malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana, di langit keempat.
Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Demikianlah cerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.